Salah, surat Anas. Tapi kami jangan hantam itu kita. Ya. Masa tiap hari itu? Iya. Alaihimil ilmu. Barang siapa yang menghendaki. Kami jangan pakai ilmu ahli ya, Bu. Kita kan punya ilmunya. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah. Bicara bid'ah, bid'ah itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang hasanah, yang baik, ada yang dolalah. Ibu kalau ngikutin nggak ada bid'ah, baca Quran jangan pakai mushaf. Pakai apa Ustaz? Ya pakai tuh pelepah kurma, tulang onta, batu gitu kan. Karena dulu ketika Al-Quran belum dibukukan, itu ya Ali dan sahabat Zaid bin Sabit itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu nulisnya bukan di kertas, ada batu ya di batu, ada pelepah kurma ya di pelepah kurma, ada tulang unta ya di tulang unta. Al-Quran itu dibukukan ketika masa Khalifah Utsman bin Affan. Idenya itu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang punya ide siapa? Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar nolak. Ya, ketika Umar mengusulkan Al-Quran itu dibukukan. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Kemudian Umar bilang, wahai Khalifah Abu Bakar, kalau Al-Quran tidak dibukukan, kemudian para hafiz Quran gugur di medan jihad, maka Al-Quran akan hilang dari muka bumi ini. Akhirnya Abu Bakar mikir, disetujuilah. Nah, kemudian dibukukan setelah saat masa Utsman bin Affan. Jadi, Bu, kalau ngomong bid'ah, Bu, baca Qurannya jangan pakai Quran. Ya, itu juga termasuk itu kan pembaharuan ya. Zaman Rasul belum ada. Yang lebih luar biasanya, Bu, zaman Rasul itu Quran kita nggak tahu bak nun tak ha, karena itu nggak ada titiknya, jangankan harokatnya. Kita kalau sekarang kalau suruh baca kitab Nunul puyeng nggak? Yang ada rambut aja puyeng, ya masih salah-salah, apalagi yang gundul ya, nggak ada harokatnya. Nah disinilah namanya ada disiplin ilmu. Ya kalau orang-orang pondok insya Allah ngerti tuh. Ya ibu-ibu juga kan pondok ya. Ada yang pondok indah, ya. Ya. Nah, kita mulai Bu. Ya. Hatam. Ya pokoknya hatam aja. Ya, ya. Ya, tapi hatamnya jangan pakai ilmu ahli ya, Bu. Kita kan belum nyampe ilmunya. Ketika ahli, Rasulullah mengadakan sayembara, ya, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, maka yang lain baca. Wah, berlomba-lomba yang akan menjadikan menantu beliau. Ali itu cuma baca 3 surat. Surat Al-Ikhlas, Qul, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tapi hatamnya jangan hatam itu kita. Ya. Masa tiap hari itu? Iya. Ya, karena yang lebih bagus lagi kalau ibu-ibu di rumah punya Quran terjemah, ya sembari baca artinya. Dan itu kan sudah ditarjih ya oleh ulama-ulama kita. Jadi kita dipermudah Bu belajar. Jadi kecuali memang nanti ada ayat-ayat mutasyabihat, itu yang memang harus kita tanyakan kepada ahli. Kan banyak ayat muhkamat. Muhkamat itu kan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat, bayar zakat, itu kan jelas. Ada juga yang memang kita perlu belajar dengan guru. Ya, kita tanyakan nanti ini, jangan kita telah secara mentah. Karena banyak, mohon maaf, saya punya teman ketika ngambil kuliah jurusan filsafat, ya mungkin fondasinya belum kuat, ya dasar ilmu agamanya belum kuat. Nah itu mohon maaf, dia nggak sholat Jumat, ya bahkan mohon maaf dia pakai kalung salib, bahkan mohon maaf ada
ibu-ibu pernah curhat sama saya, itu tinggal di daerah Bogor, ya, anaknya dia mendapatkan beasiswa bagian jurusannya filsafat agama Kristen. Agama Islamnya nggak kuat nih, masuk Kristen dia bu. Nah disinilah pendidikan agama nggak kalah penting dengan pendidikan ilmu dunia. Ya silahkan ibu-ibu, anakku mau jadi apa? Presiden, ya, sekolahkan setinggi tingginya. Mau kuliahnya di mana? Malaysia, Singapura, atau mana Brunei, silahkan. Tapi ingat, seimbangkan juga ilmu agama. Karena dengan agama hidup kita akan jadi mudah, dengan agama hidup kita juga akan terarah. Karena kan kita punya aturan dalam agama, nggak semau kita. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu agama, kita tahu batasan-batasan mana itu yang haram, mana itu yang halal, mana itu yang subhat. Kita tahu. Kalau nggak belajar agama gimana? Udah habak semuanya, nggak peduli halal haram gitu kan. Yang penting gue dapet, yang penting gue puas, yang penting gue kenyang kan gitu. Makanya pentingnya kita menanamkan nilai-nilai ajaran agama kita yang dituntut Islam kepada kita, yang nantinya juga buat kita sendiri. Ya, tentunya bu, kita kan kepengen masuk surga nggak sendirian, bener nggak? Suami kita ini ibu masuk surga ya, anak-anak juga masuk surga. Nah karena ada satu riwayat, jadi orang tuanya ini rajin sekali, sholatnya rajin, puasanya rajin, ke pengajiannya nggak pernah absen. Pokoknya begitu diperiksa sama malaikat, ini nggak ada jeleknya dah, nggak ada jeleknya. Nah karena semuanya baik, berat amal timbangan kebaikannya, ini orang tua masuk surga. Nah di lain sisi bersamaan kemudian diadililah anak muda. Nah semasa hidupnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, karyanya tiap hari drugs, ya, mabuk-mabukan, kemudian berjudi, pokoknya yang negatif semuanya. Nah singkat cerita ini anak muda komplain, ya, ketika dia mau dimasukin ke neraka, nih anak muda bilang, ya Allah, saya protes, saya komplain. Saya nggak mau kalau saya masuk neraka sementara orang tua saya masuk surga. Ditanya, emang kenapa? Betul, orang tua saya itu ngajinya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Tapi mohon maaf ya Allah, semasa hidup di dunia dia nggak pernah mendidik saya tentang ilmu agama. Ya asik-asikan dengan jamaah yang lain di masjid, ngaji baca Quran. Saya minum khamr, dibiarkan saja, nggak dikasih tahu. Dia asik-asikan sholat jamaah di masjid, saya nggak sholat, saya nggak pernah digubris, saya nggak pernah dikasih tahu, ya, kewajiban mengerjakan sholat. Nah singkat cerita, orang tuanya yang tadinya di surga dipanggil lagi, ya, wahai fulan, betul ini anakmu, betul ya Allah, dulu waktu di dunia nggak pernah dikasih tahu pelajaran agama. Iya ya Allah, dia mabok dibiarin aja, iya, dia judi biarin aja, ya. Akhirnya tuh orang tua yang tadinya sudah ada di surga ditarik kembali oleh Allah, nggak jadi masuk surga. Nah bersama anaknya dua-duanya masuk neraka. Nah ini tugas kita ibu sekalian, ya, karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak, ya anak kita nggak sholat bu, nanti kita ditanya tuh, ya, kenapa emang itu anaknya nggak sholat, biarin aja, saya lagi sibuk selfie ya Allah. Anak kita nggak ngaji, ya, kita nanti ditanya sama Allah. Makanya kita seimbangkan ibu sekalian, ilmu dunia penting,
ilmu akhirat juga penting. Nabi sampaikan kalau kita pengen bahagia, baik bahagia hidup di dunia, apalagi bahagia di akhirat, kata Nabi apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka dengan ilmu. Nah, jadi penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat juga penting. Dan Allah juga ingatkan ini, ya, bahwasanya walal akhirata khairul laka minal. Paling orang sekarang paling banter umurnya, mohon maaf, antara 60 sampai 70 kan. Sudah umur 70 juga udah banyak plus-plusnya penyakit, bener gak? Ibu kalau ngaji lantar mikir aja, kakinya ntar dia selonjoran, ya kan? Ntar dia miring sini, ntar dia miring situ, ya gitu. Ya, penyakit udah mulai banyak ya. Makan juga harus udah mulai dipilih-pilih. Makan santan mulai kumat, bener ya? Ya, yang manis-manis takut penyakit gula, ya kan? Tuh, makanya apa kita seimbangkan ibu sekalian.